ini, Huo Yuhao tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengabaikan masalah penting. Xuan Ziwen mengikuti dengan mengatakan, "Kedua, izinkan saya bertanya kepada Anda. Ketika energi asal langit dan bumi dikumpulkan dan dikompresi dalam wilayah tertentu, apa yang akan terjadi jika alat yang mengkompresnya memiliki batasnya sendiri?" Petik 2. Ini, Huo Yuhao mulai berkeringat. Xuan Ziwen tertawa dingin. "Itu akan hancur berantakan. Bahkan Anda akan hancur berantakan. Apakah Anda tidak tahu berapa banyak energi asal yang ada dalam harta ini? Bukankah kamu sudah memakannya sebelumnya? Tidak bisakah Anda bayangkan sama sekali? Apakah Anda benar-benar berpikir tungku sudah cukup? Benar-benar lelucon. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan dua masalah ini, Anda hanya akan menyia-nyiakan sumber daya." Petik 2. Saat berbicara, dia melemparkan cetak biru ke wajah Huo Yuhao sebelum berbalik dan pergi. "Hei, Guru Xuan, jangan pergi. Saya salah. Tolong beritahu saya." Xuan Ziwen menunjukkan masalahnya, tetapi bukan solusinya. Selain itu, Huo Yuhao tidak bisa memikirkan apapun untuk menangani dua masalah ini. Dia segera mengejar Xuan Ziwen. Meskipun Xuan Ziwen sedang berjalan pergi, dia mengungkapkan senyum aneh di wajahnya. Dia berpikir sendiri, "Bajingan, Anda pasti akan ditipu kali ini, bukan? Hehe." Setelah mendengar dari Bei Bei bahwa Huo Yuhao ingin menggunakan harta berharga untuk mengolah obat, dia sudah mengantisipasi bahwa akan ada masalah dengan Tungku. Alasannya sangat sederhana. Ketika Xuan Ziwen berada di Kekaisaran Sun Moon, ada seorang insinyur jiwa yang memiliki ikatan besar dengan dia yang bertanggung jawab atas pengembangan obat-obatan untuk keluarga Kekaisaran. Mengapa ada begitu banyak insinyur jiwa di Kekaisaran Sun Moon? Itu karena mereka bisa dibudidayakan menggunakan banyak obat. Insinyur jiwa yang tidak berbakat dapat mengkonsumsi obat untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Dalam aspek ini, Kekaisaran Matahari Bulan memegang keunggulan mutlak atas kekaisaran lain. Xuan Ziwen juga tidak berbakat dalam hal jiwa bela dirinya, jadi dia juga menggunakan obat untuk meningkatkan kultivasinya. Kultivasinya telah mencapai 9 cincin melalui bantuan obat juga. Namun, dia menyadari bahwa obat-obatan di Shrek tidak dibudidayakan sebelum dikonsumsi, meskipun mereka berkualitas tinggi. Ini buang-buang obat. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa karena dia memiliki penelitian penting yang harus dilakukan, dan juga karena dia tidak begitu mahir dalam membuat pil. Mendengar apa yang ingin dilakukan Huo Yuhao saat ini, dia bergegas. Alasannya sangat sederhana. Tungku yang dia butuhkan harus menjadi alat jiwa tingkat lanjut jika harta berharga tersebut digunakan sebagai bahan untuk mengolah obat. Semakin tinggi kualitas bahan, semakin tinggi persyaratan untuk tungku. Ini adalah apa yang telah dikatakan oleh insinyur jiwa pemupukan kerajaan Kekaisaran Sun Moon sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu apa harta yang dibawa Huo Yuhao kembali atau apa kualitasnya, dia kira-kira bisa menebak dari deskripsi sederhana Bei Bei bahwa setidaknya diperlukan tungku kelas 9. Mengingat kemampuan Huo Yuhao saat ini, dia tidak mungkin menghasilkan alat jiwa kelas 9. Xuan Ziwen tahu cetak biru itu tidak berharga, betapapun terperinci dan baiknya gambar itu, karena Huo Yuhao tidak bisa memecahkan masalah yang sangat sederhana, mengompres energi asal yang dilepaskan. Tampaknya, ledakan adalah satu-satunya hasil. Bagaimana Huo Yuhao bisa tahu tentang pengalaman Xuan Ziwen? Dia bahkan mengejarnya setelah dinasihati. Xuan Ziwen telah membunuh 2 burung dengan 1 batu. "Kenapa kamu mengikutiku?" Xuan Ziwen berhenti di jalurnya dan menatap Huo Yuhao dengan dingin. Huo Yuhao buru-buru dan dengan hormat berkata, "Guru Xuan, saya salah. Saya akan berusaha lebih keras untuk belajar memproduksi alat jiwa dari Anda." Dia juga sangat cerdas. Dia tahu bahwa Xuan Ziwen melakukan ini sebagai pertunjukan untuknya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa niatnya? Xuan Ziwen mendengus dengan jijik dan menjawab, "Apakah saya harus mengajari Anda bahkan jika Anda mau belajar? Jiwa bela diri kembar dan ultimate ace. Pergilah kalau begitu. Pergi dan jadilah tuan jiwamu." Ketika dia berbicara, dia berbalik dan pergi. Sosok Huo Yuhao segera muncul, dan dia memblokir jalan Xuan Ziwen. Dia penuh senyum ketika berkata,
Guru Xuan, saya tahu saya salah. Bahkan jika itu adalah hukuman mati, masih ada waktu untuk bertobat. Anda harus memberi saya kesempatan untuk membalik lembaran baru. Jangan khawatir, saya akan belajar di bawah Anda dengan serius. Di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi insinyur jiwa kelas 9. Saya tidak akan menyerah lagi. Bagaimana menurut Anda? Xuan Ziwen tampak dalam suasana hati yang lebih baik sekarang. Dia mendengus sekali dan berkata, itu lebih seperti itu. Mengandalkan kenyataan bahwa kamu terlihat lebih tulus hari ini, aku akan setuju dengan enggan. Namun, ingatlah bahwa saya mengasuh Anda tidak murni karena saya ingin Anda menjadi insinyur jiwa kelas 9. Meskipun insinyur jiwa kelas 9 sangat jarang, mereka bukan yang ekstrim. Petik 2. Huo Yuhao tercengang. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Xuan Ziwen mengungkapkan tatapan intens dan bersemangat di matanya. Dia menatap Huo Yuhao sampai merinding mulai muncul di kulit Yuhao. Sebelum aku mati, kuharap aku bisa mengasuh insinyur jiwa kelas 10, dan membantunya mencapai puncak insinyur jiwa. Bakat saya terbatas. Saya tidak akan pernah menjadi insinyur jiwa kelas 10. Namun, Anda adalah keajaiban. Saya percaya bahwa saya bisa melakukannya. Hanya bekerja keras. Kali ini, saya tidak akan membiarkan Anda meninggalkan Tang Sekte dengan mudah sebelum Anda menjadi insinyur jiwa kelas 9. Apapun komitmen yang Anda miliki, saya ingin Anda mengabaikannya. Petik 2. Ini, Huo Yuhao tiba-tiba berubah muram, dan tersenyum pahit pada Xuan Ziwen. Insinyur jiwa kelas 9. Bagaimana itu semudah itu? Pertama, saya harus menjadi Douluo berjudul. Itu tidak terjadi dalam 1 atau 2 hari. Xuan Ziwen tertawa dingin dan berkata, apakah kamu tidak mau? Terserah kamu, melakukan apapun yang Anda inginkan. Saat dia berbicara, dia berjalan santai. Guru Xuan, jangan pergi. Huo Yuhao buru-buru mengejarnya, dan tertawa pahit. Lihat, aku hampir tidak punya 8 dering sekarang. Seberapa mudah bagi saya untuk mencapai 9 dering. Selain itu, saya masih perlu menjadi insinyur jiwa kelas 9. Bukankah persyaratan Anda sedikit terlalu tinggi? Ya, saya jamin saya akan bekerja keras. Haruskah Anda tidak melonggarkan tuntutan Anda? Bagaimana dengan seorang Soul Engineer kelas 8? Petik 2. Xuan Ziwen bahkan tidak peduli dengannya. Dia terus berjalan maju seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Huo Yuhao juga tidak berdaya sekarang. Dia tahu bahwa dia tidak akan berhasil tanpa bantuan Guru Xuan kali ini. Namun, bukankah agak terlalu ketat untuk menghentikannya meninggalkan Tang Sekte sebelum ia menjadi insinyur jiwa kelas 9? Jika dia tidak beruntung, bukankah itu akan membuatnya dari 8 hingga 10 tahun? Guru Xuan, Guru Xuan. Melihat bahwa Xuan Ziwen semakin jauh, Huo Yuhao terus mengejarnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, saya setuju. Namun, saya benar-benar tidak bisa meninggalkan sekte. Saya akan mencoba untuk tidak meninggalkan kota Shrek. Namun, jika ada sesuatu yang penting, terutama ketika akademi memintanya, aku harus pergi. Petik 2. Xuan Ziwen juga tahu bahwa dia tidak bisa terlalu memaksa Huo Yuhao. Dia mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Shrek Academy sangat mendukung penelitiannya, dan mereka berbagi hubungan yang baik. Selain itu, Xuan Ziwen juga tahu bahwa Huo Yuhao adalah salah satu anggota Paviliun Dewa Laut. Jika akademi memiliki sesuatu untuk dia lakukan, Xuan Ziwen tidak mungkin menghentikannya. Dengan kata-katanya, Huo Yuhao menghela nafas lega. Sebelum dia bisa mengatakan hal lain, Xuan Ziwen menambahkan, Raskal, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Jika kamu mencoba menggunakan akademi untuk menyelinap, jangan salahkan aku karena tidak baik. Kalau begitu aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aku akan meninggalkan sekte Tang sama seperti bagaimana aku meninggalkan balai kebajikan termasyur. Petik 2. Guru Xuan, apakah aku orang seperti itu? Kenapa aku menggunakan akademi sebagai alasan untuk menyelinap? Jangan khawatir, aku akan belajar dengan serius. Meskipun Huo Yuhao merasa sedikit bersalah, dia masih berbicara kebenaran di dalam hatinya. Ini bukan waktunya untuk menyinggung Xuan Ziwen.
Suan Ziwen mengangguk dengan puas dan berkata, "Baiklah, ikuti aku. Kami harus merancang tungku Anda dengan benar. Kami membutuhkan tungku kelas 9 untuk stabilitas." Petik 2. Kelas 9. Huo Yuhao sangat terkejut. Suan Ziwen tertawa dingin dan berkata, "Apakah kamu pikir sangat mudah untuk memperbaiki harta? Tanpa tungku kelas 9, Anda tidak akan bisa menahan aura barang bagus seperti itu. Anda tidak hanya harus menutupnya, Anda juga harus mengompresnya. Semua detail harus dipertimbangkan. Anda tidak memiliki ruang untuk kegagalan. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda sedang melakukan percobaan?" Petik 2. Huo Yuhao ingin menjawab, "Ya. Dia membawa banyak barang bagus kali ini. Meskipun dia tidak bisa melakukan percobaan dengan menggunakan bahan yang sama, masih mungkin baginya untuk memilih satu yang tidak terlalu mahal." Namun, dia tidak berani mengatakan itu. Suan Ziwen sangat serius. Sebaliknya, ia dengan rendah hati bertanya, "Guru Suan, apa yang harus kita lakukan?" Suan Ziwen berkata sambil berjalan, "Kami akan menyempurnakan cetak biru selama beberapa tahun ke depan. Saya memiliki seorang teman yang adalah seorang ahli kultivasi pil. Saya mendengar dia menjelaskan cara membuat pil sebelumnya. Namun, dia tidak membuat tungku kelas 9 saat itu, dia hanya memikirkannya. Anda harus bergabung dalam desain. Meskipun kultivasi dan pengalaman Anda kurang, kekuatan spiritual Anda cukup kuat. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda untuk melihat beberapa cetak biru yang kompleks. Anda akan menjadi asisten saya ketika saya membuat tungku." Petik 2. Iya. Melihat ekspresi serius di wajah Suan Ziwen, Huo Yuhao tersentuh. Dia tahu bahwa sangat berharga untuk dapat menemani seorang insinyur jiwa kelas 9 dalam upayanya untuk membuat alat jiwa kelas 9. Suan Ziwen pasti akan menasihatinya selama proses. Pengalaman seperti itu akan bermanfaat baginya dalam upayanya untuk menjadi insinyur jiwa kelas 9 sendiri. Huo Yuhao mengikuti Suan Ziwen ke laboratoriumnya. Suan Ziwen selalu sangat cepat dalam melakukan apapun yang dia inginkan, terutama di bidang alat jiwa. Dia mengeluarkan selembar kertas putih dan segera membuat gambar sederhana. Untuk menghasilkan alat jiwa yang kompleks, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencantumkan persyaratan. Setelah itu, solusi harus dirancang. Langkah ketiga adalah membuat formasi yang diperlukan menggunakan solusi tersebut. Kemudian, formasi harus dihubungkan satu sama lain. Selama proses pertalian ini, penting untuk menyederhanakan berbagai hal tanpa mengurangi manfaatnya. Langkah terakhir adalah melakukan run-in mekanis. Setelah 5 langkah ini, formasi inti kemudian dapat dikerjakan. Kerang luar kemudian dibuat berdasarkan pada bagaimana formasi inti keluar. Seluruh prosesnya agak rumit. Ketika Huo Yuhao berhasil menciptakan meriam dekomposisi kelas 8, ia masih jauh dari standar seorang insinyur jiwa kelas 8. Lagi pula, cetak biru yang ia miliki disediakan oleh Suan Ziwen. Saat Suan Ziwen membuat cetak biru, dia bergumam pada dirinya sendiri, pertama adalah pilihan bahan. Karena tungku pil kita akan menjadi kelas 9, kita perlu mempertimbangkan bahan yang akan kita gunakan. Meskipun menggunakan formasi inti dapat menghasilkan kompresi dan isolasi energi, bahan yang digunakan harus ulet dan cukup tahan untuk mengisolasi zat eksternal. Pada saat yang sama, itu harus menjadi konduktor panas yang baik. Huo Yuhao berdiri di satu sisi dan mendengarkan Suan Ziwen dengan serius ketika dia melihat cetak biru yang sedang disusun. Semua yang dikatakan adalah untuk keuntungannya. Selama proses penelitian, waktu selalu berlalu dengan sangat cepat. Suan Ziwen memang seorang insinyur jiwa kelas 9. Itu hanya sehari, tapi Huo Yuhao sudah merasa sangat kewalahan, bahkan diberi kekuatan-kekuatan rohaninya. Dia harus bermeditasi untuk memulihkannya. Namun, Suan Ziwen masih meninggalkan makanan dan tidur untuk penelitiannya. Cetak biru yang sedang disusunnya sudah membentuk setumpuk kertas. Kompleksitas alat jiwa kelas 9 jauh melampaui harapan Huo Yuhao. Alat jiwa kelas 9 ini dibentuk oleh beberapa alat jiwa kelas 8. Tidak hanya melibatkan pengetahuan tentang sistem spasial, tetapi juga sistem temporal. Setiap detail sangat menyimpang dari apa yang dipelajari Huo Yuhao di masa lalu. Selanjutnya,
Dalam proses menciptakan alat jiwa kelas 9, setiap logam langka yang digunakan benar-benar berharga. Sangat sulit untuk mengukir masing-masing dari mereka. Seseorang tidak hanya membutuhkan kekuatan jiwa yang besar, tetapi seseorang juga perlu menggabungkan jiwa dan kekuatan spiritualnya. Bahkan dengan kekuatan spiritual Huo Yuhao yang sangat besar, formasi inti yang rumit masih mengejutkannya. Dia benar-benar dikurung bambu. Dia tidak mengerti semua yang dibicarakan Xuan Ziwen. Namun, Xuan Ziwen sepertinya tidak terganggu sama sekali. Dia terus mengoceh, dan tidak mengulangi dirinya sama sekali, membiarkan Huo Yuhao mengerjakan semuanya sendiri. Dia hanya menanyakan pertanyaan Huo Yuhao sesekali. Jika dia benar, mereka akan melanjutkan. Jika dia salah, dia akan dinasihati. Tanda hubung. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Sebuah prototipe telah dibuat. Xuan Ziwen sudah berada di langkah keempat cetak biru, penyederhanaan dan kombinasi formasi yang diperlukan. Kombinasi ini bukan hanya untuk tujuan akhirnya membentuk formasi inti. Sebaliknya, melalui penyederhanaan, mereka berharap bahwa pembentukan inti juga dapat disederhanakan. Ini akan membuatnya lebih sulit untuk dibuat. Tentu saja, ini hanya pernyataan relatif. Alat jiwa kelas 9 masih membutuhkan banyak upaya untuk menempa. Kerang stasioner kelas 9 bahkan lebih sulit. Ini karena formasi inti dari cangkang stasioner kelas 9 membutuhkan desain yang sangat licin dan ekstrim, di samping kerumitannya, sehingga dapat menghasilkan kekuatan terbesar ketika pecah. Akibatnya, bisa meledak kapan saja selama proses produksi. Yuhao. Suara lembut datang dari luar. Huo Yuhao berbalik dan melihat Heikaitu melambai padanya. Huo Yuhao memandang Xuan Ziwen, yang mengisyaratkan bahwa dia bisa pergi. Pandangannya terpaku pada cetak biru dari awal sampai akhir. Huo Yuhao berjalan di depan Heikaitu. Dia merendahkan suaranya, "Senior kedua, ada apa?" Heikaitu menurunkan suaranya. "Aku datang ke sini untuk menemukanmu. Anda dan Guru Xuan sudah berada di sini selama 3 hari. Saatnya istirahat ketika waktunya istirahat. Anda harus mengingatkannya juga. Inilah yang dikatakan senior tertua kepada saya. Hal lain, jangan lupa Anda harus melakukan perjalanan ke Akademi Lusa. Kakak tertua-tertua mengirim seseorang untuk mengingatkan Anda hari ini." Petik 2. Oh. Huo Yuhao ingat sekarang. Dia telah menyetujui permintaan Zhang Lexuan untuk bergabung dengan Fated Blinded. Pada saat yang sama, ia perlu mendapatkan sertifikat kelulusannya. Dia menamparkan keningnya dan menjawab, "Syukurlah, kamu mengingatkanku. Kalau tidak, aku akan benar-benar lupa." "Terima kasih, senior kedua." Petik 2. Heikaitu tersenyum dan berkata, "Kami bersaudara. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Apa yang Anda dan Guru Xuan teliti?" Petik 2. "Tungkupil," jawab Huo Yuhao. Meskipun Bei Bei tidak mengizinkannya berbicara tentang menanam pil, tidak apa-apa menyebutkan tungkupil. Heikaitu penasaran. "Tungkupil, untuk tujuan apa?" "Untuk mengolah pil," Huo Yuhao menjawab. "Guru Xuan ingin membuat tungkupil tingkat lanjut. Ini agar pil dapat diolah untuk dikonsumsi oleh murid sekte, yang akan mempercepat kecepatan kultivasi mereka." Petik 2. Mata Heikaitu menjadi cerah dan dia berkomentar, "Itu bagus. Saya cemas setelah melihat bahwa semua kultivasi Anda telah meningkat secara signifikan." Sejak dia menjadi jiwa sage, Heikaitu merasa bahwa kecepatan kultivasinya telah tertinggal. Bukannya dia tidak bekerja cukup keras, itu karena jiwa bela dirinya. Heikaitu adalah master jiwa tipe makanan. Lebih sulit bagi guru jiwa tipe makanan untuk berkultivasi selama tahap akhir dari kultivasinya, dan jauh lebih sulit bagi guru jiwa tipe makanan untuk meningkatkan kekuatan jiwanya dibandingkan dengan guru jiwa biasa. Namun, dengan obat yang tepat, itu akan jauh lebih mudah. Mengenai hal ini, Heikaitu selalu sangat menerima. Dia juga seorang insinyur jiwa. Kebanyakan insinyur jiwa mengandalkan obat untuk meningkatkan. Akan sangat bagus baginya untuk minum obat. Jika kultivasinya tidak cukup tinggi, itu akan mempengaruhi kemampuannya untuk menjadi insinyur jiwa kelas 8 atau 9. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Jangan cemas. Ketika Tungku Pilus selesai, kita bisa mencobanya." Petik 2.
Heika itu mengangguk dan berkata, aku akan kembali dulu. Beberapa tahun terakhir telah melelahkan. Namun, saya masih merasakan pencapaian ketika saya melihat alat jiwa diciptakan. Belajarlah dengan baik dari Guru Xuan. Junior kecil, kau jauh lebih berbakat daripada aku. Kamu harus melakukan yang terbaik. Petik 2. Pastinya. Huo Yuhao mengakui. Tanda pisah tanda pisah. Heika itu pergi dan Huo Yuhao kembali ke sisi Xuan Ziwen. Dia terus menganalisis cetak biru bersama gurunya. Selama beberapa hari terakhir ini, Xuan Ziwen agak puas dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak meninggalkan sisinya selama 3 hari terakhir. Selain itu, dia sebenarnya sangat senang di dalam, meskipun dia sering memarahi Huo Yuhao. Huo Yuhao sangat cerdas, bahkan lebih pintar dari sebelumnya. Mengenai deskripsinya, ia selalu dapat menarik kesimpulan tentang kasus-kasus lain. Kadang-kadang, dia bahkan datang dengan saran yang mengejutkan gurunya. Xuan Ziwen agak senang memiliki siswa yang begitu pintar. Namun, dia selalu bertindak ganas untuk mencegahnya menjadi terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Bakat harus sedikit ditahan untuk mencegah mereka menjadi sombong. Huo Yuhao memang jauh lebih pintar dari sebelumnya. Alasannya sangat sederhana, pengorbanan Wang Qiwer. Wang Qiwer telah memberinya tengkorak takdir. Tidak hanya itu meningkatkan kekuatan spiritual Huo Yuhao, tetapi juga sangat meningkatkan kecerdasannya, meskipun bahkan Huo Yuhao tidak yakin bagaimana itu terjadi. Faktanya, jika bukan karena fakta bahwa kecerdasannya telah meningkat pesat, kultivasinya tidak akan tumbuh dengan kecepatan yang begitu cepat, bahkan jika ia mengonsumsi zat terlangka dan menyatu dengan sejumlah besar energi kehidupan. Tanda pisah tanda pisah. Dalam sekejap mata, hari lain berlalu. Sangat mudah bagi seseorang untuk melupakan tidur dan makanan ketika seseorang terlibat dalam penelitian. Hanya ketika Heika itu datang untuk menemukan Huo Yuhao lagi dia ingat dia perlu melakukan perjalanan ke akademi. Xuan Ziwen tidak menghentikannya. Bagaimanapun, dia harus mengumpulkan sertifikat kelulusannya. Mereka sudah berada pada tahap terakhir cetak biru mereka. Mengingat kemampuan Huo Yuhao saat ini, dia tidak akan bisa memahami tahap ini. Itu adalah titik di mana tidak ada yang bisa salah. Jika sesuatu terjadi, semua bahan berharga akan sia-sia. Setelah keluar dari laboratorium Xuan Ziwen, Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Sangat nyaman merasakan gelombang udara segar ke paru-parunya. Senior kedua, aku akan pergi dulu. Tolong bantu saya memberitahu senior tertua bahwa saya akan kembali besok pagi. Di luar cerah, tetapi Huo Yuhao telah berada di laboratorium selama beberapa hari. Dia tidak melacak waktu sama sekali. Heika itu menghentikannya dan bertanya, junior kecil, apa kamu berencana untuk pergi begitu saja? Huo Yuhao menjawab, tentu saja. Apa jalan lain yang ada? Petik 2. Heika itu terdiam. Adik junior, kakak perempuan tertua-tertua menyebutkan bahwa kamu akan pergi untuk tanggal butir takdir Sigat. Anda adalah wajah sekte Tang sekarang. Lihat dirimu. Anda belum berganti pakaian sejak kembali. Anda juga belum mandi selama beberapa hari, dan rambut Anda berantakan. Jika Anda pergi seperti ini, dia akan mengirim Anda kembali. Pergi dan bereskan sebelum mendapatkan makanan. Segarkan diri dulu. Petik 2. Jika bukan karena pengingat Heika itu, Huo Yuhao tidak akan menyadari bahwa ia memiliki begitu banyak masalah sekarang. Dia belum mandi berhari-hari, dan telah melewatkan beberapa kali makan. Dia telah tenggelam dalam dunia alat jiwa. Dia tampak sangat licik sekarang. Bagaimana dia bisa mewakili sekte Tang seperti ini? Wajah Huo Yuhao memerah, dan dia berkata, aku akan kembali sekarang. Terima kasih atas pengingat Anda, senior kedua. Petik 2. Heika itu tertawa, kamu cepat pergi. Senior tertua sudah menyiapkan pakaian untuk Anda. Pergi dan mewakili sekte Tang. Rekrut lebih banyak siswa. Anda harus lebih rapi, apakah Anda mengerti? Petik 2. Oh ya. Huo Yuhao menjawab. Dia merasa hangat di dalam. Senior tertua sangat sibuk merawat guru Xiaoya, tetapi dia belum melupakan saya. Kekhawatirannya membuat saya merasa seolah-olah dia adalah kakak kandung saya. Sebelum Huo Yuhao kembali ke kamarnya, dia pertama kali mencoba menentukan posisi matahari. Ini masih pagi,
kurang dari 2 jam hingga siang hari. Sepertinya senior tertua sengaja meminta senior kedua menelepon saya sehingga saya punya waktu untuk merapikan diri. Satu set pakaian baru diletakkan di atas meja di ruangan itu. Huo Yuhao dengan cepat mandi air panas, dan setelah itu semua kelelahannya tampaknya telah hilang. Mengingat kultivasinya saat ini, dia baik-baik saja bahkan jika dia tidak tidur selama beberapa hari. Tepat ketika dia selesai mandi dan bersiap untuk mengenakan pakaiannya, dia tiba-tiba mendengar suara cemas memanggilnya di kepalanya. Yuhao, Yuhao. Panggilan si Ratu Salju tersentak bangun Huo Yuhao. Dia buru-buru bertanya, ada apa, Ice Empress? Cahaya putih menyala, dan Ratu Salju muncul di depannya. Dia tampak sangat cemas, di mana Little Bai? Ketika dia masih berada di kamarmu, aku sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Cepat, keluarkan dia. Aku takut dia akan menghadapi hambatan segera. Petik 2. Apa? Huo Yuhao diberi ketakutan. Ice Bear King dan Snow Empress sangat terkait. Permaisuri salju telah menyelamatkannya, dan mentransfer beberapa kemampuannya kepadanya. Inilah bagaimana dia menjadi Raja Beruang Es. Mereka memiliki koneksi yang erat. Jika Permaisuri Salju mengatakan sesuatu seperti ini, dia pasti telah menemukan sesuatu. Huo Yuhao tidak berani menunda lebih jauh. Dia cepat-cepat melafalkan beberapa mantra dan membuka pintu yang menuju ke kamar kecilnya. Dia memasuki kamar mandi bersama dengan Ratu Salju. Ketika dia masuk, dia benar-benar terkejut. Ada perubahan yang tak terduga dalam demiplannya. Seluruh langit gelap dan suram. Baut petir berpotongan di langit. Tekanan besar mengalir turun dari langit, menekan banyak sekali hantu di tanah. Beberapa yang lebih kuat meraung di petir, seolah-olah mereka berusaha melawan langit. Raja Beruang Es berdiri di atas gunung, hanya berdiri diam di sana. Saat ini, dia tampak sangat tenang. Dia masih dalam bentuk manusiawi, dan masih ada sisa makanan di sisi bibirnya. Pandangannya dalam dan panjang. Bahkan ada perasaan mengejek diri sendiri dan meremehkannya. Ketika dia berdiri di sana, dia benar-benar tampaknya telah menjadi inti dari seluruh orang jahat pada saat ini. Tiba-tiba, sambaran petir jatuh dari langit ke kepala Little Bai. Bai kecil meraung dengan marah, dan rambutnya berdiri tegak. Lapisan cahaya biru dingin muncul untuk menahan petir. Saat berbenturan dengan sambaran petir, petir itu menghilang, dan tubuh Little Bai bergetar sedikit. Ada pandangan menggetarkan di matanya setelah ini terjadi. Ini, Huo Yuhao tercengang ketika dia menyaksikan di samping Ratu Salju. Permaisuri Salju muncul dengan sangat serius dan berkata, sudah dimulai, sebenarnya sudah dimulai. Saya tidak menduga demiplan Anda begitu dekat dengan kenyataan, bencana petir dapat benar-benar terjadi di sini. Ini adalah malapetaka yang harus dihadapi binatang buas setiap 100.000 tahun. Meskipun malapetaka yang dihadapi oleh setiap jiwa buas berbeda, tanpa diragukan lagi bahwa petir bencana adalah yang paling berbahaya. Tidak heran saya selalu merasa bahwa Little Bai tidak akan bisa selamat dari malapetaka ini. Ini sebenarnya adalah petir-petir. Petik 2. Huo Yuhao bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisakah kita membantunya melawan petir? Permaisuri Salju menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, kamu tidak bisa. Anda hanya akan mencari kematian. Kultivasi Anda terlalu lemah. Jika saya masih memiliki tubuh asli saya, kita mungkin masih punya peluang. Namun, itu tidak mungkin. Saya hanya entitas spiritual sekarang. Saya takut petir. Saya juga akan mencari mati jika saya pergi dan membantunya. Petik 2. Huo Yuhao dengan cemas bertanya, jangan bilang bahwa kita hanya bisa menonton. Bagaimana jika dia mati jika dia tidak tahan lagi? Apakah tidak ada jalan sama sekali? Petik 2. Pada saat ini, sambaran petir menyambar. Bai kecil merasa lebih sulit untuk menolak petir kali ini. Dia tidak hanya terhuyung-huyung, tetapi dia juga kembali ke bentuk aslinya. Sepotong rambut di pundaknya sudah hangus. Kami tidak punya cara lain sekarang, kata Permaisuri Salju dengan tegas. Kita hanya bisa membiarkannya begitu saja. Orang ini terlalu serakah. Jika dia kembali ke benua Douluo bersamamu, kami akan tahu tentang bencana apapun sebelum itu tiba.
Namun, dia tidak bisa merasakan apapun di sini, dia hanya bisa menderita. Jika dia bisa bertahan, itu akan bagus. Bahkan jika dia tidak bisa, dia tidak akan sepenuhnya hancur. Selama sedikit saja indera rohaninya tertinggal, kita masih bisa mengubahnya dan membawanya kembali. Petik 2. Huo Yuhao memandangi Ratu Salju. Dia tidak berdaya sekarang. Permaisuri salju telah mengalami bencana seperti itu 7 kali. Dia lebih berpengalaman, dan dia hanya bisa mendengarkan sarannya. Untungnya, kilat itu hanya menargetkan bayi kecil. Langit semakin gelap, awan tebal berkumpul di atas gunung. Jika petir menyasar para hantu, orang jahat ini pasti akan dirusak. Ledakan, ledakan. 2 petir berturut-turut melanda. Bayi kecil memanggil kekuatan jiwanya secara maksimal, dan perisai biru es muncul di atas kepalanya, menahan kedua baut petir itu. Namun, Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan aura Little Bai semakin lemah. Kekuatan petir luar biasa, dan mengandung ki alami dari surga dan bumi. Huo Yuhao merasa seolah-olah tubuhnya telah dibaptis oleh ki alami yang menggelegar ketika dia merasakannya begitu dekat dengannya. Bayi kecil mengintip ke langit dan meraung. Tubuhnya yang besar menggeliat sedikit. Setelah ini, seberkas cahaya biru es melesat ke langit, langsung menuju awan. Secara instan, segala sesuatu dalam suatu wilayah yang memiliki diameter 1000 meter berubah menjadi es dan salju. Kepingan salju menari-nari di udara, dan suhu turun drastis. Huo Yuhao tidak terluka meskipun dia berada di wilayah ini, karena jiwanya adalah Ultimate Ice, dan dia juga membawa permaisuri salju bersamanya. Bayi kecil membalas. Huo Yuhao membuka matanya lebar-lebar untuk melihat apa yang telah Little Bai capai. Yang benar, bagaimanapun, adalah bahwa serangan Little Bai tidak terlalu efektif. Baut petir jatuh dan membongkar berkas cahaya yang dilepaskannya. Meskipun masih ada seberkas cahaya yang menghantam awan, melemahkan mereka, tubuh Little Bai sudah bergetar tak terkendali saat seberkas cahaya menghilang. Undulasi kekuatan jiwa yang datang dari tubuhnya telah melemah juga. Serangan sebelumnya sudah merupakan serangan terkuatnya. Huo Yuhao dan permaisuri salju bergegas mendekat. Raja beruang es sudah menghadapi kilat selama beberapa waktu. Kekuatan jiwanya hampir habis. Awan sepertinya geram. Baut petir menyambar Little Bai. Bayi kecil tampaknya tidak memiliki harapan ketika dia mengintip ke langit. Hanya ada ekspresi gigih di wajahnya. Pusaran air berwarna biru es perlahan muncul di dahinya. Arus udara di sekelilingnya tampak berombak sangat tinggi, dan baut-baut kilat ditentang begitu saja. Huo Yuhao melihat inti berbentuk seperti kepingan salju di tengah pusaran air berputar cepat. Itu adalah inti jiwa Little Bai. Ternyata inti jiwa seseorang bisa digunakan seperti itu. Ketika Huo Yuhao melihat inti jiwa, dia menghela nafas lega. Ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh Titoul Douluo atau 100.000 jiwa buas. Dia dan rekan satu timnya telah membunuh Titlet Douluo sebelumnya. Namun, mereka selalu sangat beruntung. Jika Titoul Douluo yang mereka bunuh telah melepaskan inti jiwanya, kekuatan bertarung mereka akan jauh lebih besar. Namun, Huo Yuhao bisa mengatakan bahwa ini adalah pilihan terakhir Little Bai. Begitu inti jiwanya rusak, hidupnya akan berada dalam bahaya besar, dan penanamannya akan turun secara signifikan. Dia bahkan mungkin benar-benar kehilangan kultivasinya. Itulah sebabnya Titlet Douluo jarang mengandalkan kekuatan inti jiwa mereka. Bagi Huo Yuhao, mengamati pertarungan ini adalah cara yang bagus untuk mengumpulkan pengalaman. Secara pribadi menyaksikan binatang buas mengatasi bencana sangat jarang di antara tuan jiwa manusia. Boom, 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 boom. Baut petir terus turun. Inti jiwa Little Bai masih mampu melawan mereka pada awalnya. Namun, auranya secara bertahap mulai melemah, dan inti jiwanya mulai bergetar tidak stabil. Mengingat kondisinya, kekuatan inti jiwanya tidak bisa sepenuhnya melindungi tubuhnya lagi. Bercak hitam mulai muncul di tubuhnya. Dia juga dipaksa untuk duduk di tanah oleh petir yang menyambarnya. Tatapannya juga menjadi redup dan redup. Ledakan. Namun bola petir menyambar. Bayi kecil terlempar ke udara ketika sebuah ledakan bergema di pesawat ruang angkasa. Arus udara yang mengelilingi inti jiwanya langsung menghilang, meninggalkan jiwanya terbuka. Bayi kecil.
Huo Yuhao menjerit. Dia berlari ke depan tanpa ragu-ragu. Yuhao, jangan pergi. Permaisuri salju tidak berharap Huo Yuhao begitu cepat. Dia sudah terlambat sebelum dia bisa menghentikannya. Huo Yuhao langsung berteleportasi di atas Little Bai. Dia menirukan tindakan mengangkat, dan kekuatan jiwa Ultimate Ace yang besar dilepaskan dari tubuhnya. Petir lain berbentuk bola terbentuk di langit dan jatuh ke arah Little Bai. Huo Yuhao menempatkan dirinya di antara bola petir dan Bai kecil. Ada pandangan tegas di matanya. Dia tahu apa yang dia lakukan itu berbahaya. Namun, jika dia tidak melakukan ini, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa melupakan bagaimana Little Bai menemaninya dan memanggilnya kakek. Tanpa Little Bai, dia tidak akan bisa menembus Heaven Door City. Tanpa Little Bai, dia tidak akan bisa menahan Juzi, atau menyelinap ke pangkalan kekaisaran Sun Moon. Bai kecil telah bersamanya selama ini, diam-diam berkontribusi untuk tujuannya. Selain makan, dia tidak meminta hal lain. Setiap kali dia mengambil tindakan, dia memberikan segalanya. Dia bahkan terluka. Meskipun Huo Yuhao tidak mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia tahu semua ini di dalam hatinya. Raja beruang es sangat tidak bersalah. Dia tampak sangat bodoh, tetapi sangat bertekad. Meskipun dia tahu bahwa permaisuri salju telah kehilangan tubuh aslinya, dia masih mendengarkannya, justru karena dia telah menyelamatkannya dan membawanya ke atas. Dia memperlakukan Ratu Salju seperti ibunya, dan memperlakukan Huo Yuhao sebagai kakeknya. Jika Raja Beruang Es berada dalam situasi hidup atau mati dan Huo Yuhao hanya berdiri di satu sisi menonton, bagaimana dia bisa cocok menjadi mitra Raja Beruang Es? Inilah mengapa Huo Yuhao tidak ragu sama sekali. Baginya, harga berapapun yang harus ia bayar tidak sebanding dengan perasaan jelas di hatinya. Dia bersedia mengambil risiko untuk Bai kecil. Namun, dia tidak sepenuhnya tidak rasional. Dia ingin mengandalkan skala terbalik. Meskipun dia tidak tahu apakah itu bisa menahan kilat, dia masih melakukannya dengan sukarela. Saat petir berbentuk bola jatuh dari langit, ki alami yang menakutkan langsung menelan Huo Yuhao. Permaisuri salju ingin bergegas, tetapi terlempar oleh ki alami yang sangat besar. Raja Beruang Es dipenuhi dengan keheranan. Dia telah jatuh di tanah dan jelas merasakan hidupnya menghilang. Dia juga dengan jelas melihat bagaimana bola petir itu benar-benar menelan Huo Yuhao, yang sangat kecil dibandingkan dengan dia, tetapi muncul sangat tinggi dan kuat di udara sekarang. Kakek, Bai kecil terisak. Dia tidak bisa lagi tetap tenang seperti sebelumnya. Dua butir air mata besar bergulir dari sisi matanya. Dia bisa dengan jelas merasakan kekhawatiran yang datang dari Huo Yuhao. Yuhao, Ratu Salju berteriak. Pada saat ini, dia juga dipenuhi dengan keheranan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat manusia mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan binatang buas. Bahkan jika dia memiliki skala terbalik Beast God, bagaimana dia bisa yakin bahwa Dewa Beast akan muncul pada saat ini untuk menyelamatkannya? Selain itu, ini adalah Demiplan Spektral, bukan benua Douluo. Bahkan jika Ditian ada di sini, bisakah dia melakukan sesuatu? Sebelum jawaban apapun diketahui, Huo Yuhao masih didakwa tanpa ragu-ragu. Apa yang ditunjukkan ini? Itu menunjukkan keterikatannya dengan Little Bai. Jika dia sudah seperti itu kepada Little Bai, bagaimana dia akan memperlakukan Permaisuri Salju, Permaisuri Es, dan Cacing Skydream? Secara alami akan lebih baik. Pada saat ini, Permaisuri Salju dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dia tidak hanya bersyukur bahwa Huo Yuhao telah menyelamatkan Little Bai. Dia juga bersyukur bahwa dia telah menunjukkan sisi baiknya pada manusia. Permaisuri Salju tahu bahwa jika Huo Yuhao selamat dari cobaan ini, dia dan para spirit lainnya tidak akan lagi memiliki penghalang lain bersamanya. Raungan naga nyaring akhirnya terdengar. Namun, suara itu juga terdengar seperti tersiksa. Cahaya hitam pekat menyebar dan menelan semua kilat. Huo Yuhao jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Di langit, cakar naga hitam pekat tetap di udara, dan meraih ke arah awan bencana. Pada saat yang sama, suara marah terdengar, Huo Yuhao, Anda benar-benar mencari mati. Jika kamu mati di hutan, aku masih bisa mencuri takdirmu. Kamu bajingan. Petik 2.
Permaisuri salju tersenyum. Namun, senyum itu hanya bertahan sesaat sebelum membeku di tempat. Itu karena cakar. Cakar itu meraih ke arah langit. Awan bencana begitu kuat sehingga mereka hampir membunuh Raja Beruang Es. Namun, mereka dihancurkan oleh cakar. Naga, Tuhan, cakar. Ratu Salju berkata, kata demi kata. Pada saat yang sama, dia juga mengambil kesempatan untuk menghilang ke dalam tubuh Huo Yuhao sama seperti Ditian yang terlalu terganggu untuk memperhatikan. Saat ini, Huo Yuhao merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur. Namun, dia tidak kesakitan, karena dia benar-benar mati rasa pada saat ini. Semua tulang, otot, lorong, dan bahkan laut spiritualnya mati rasa pada saat ini. Namun, yang ia temukan sangat mengejutkan adalah ia merasa gatal. Itu tidak nyaman dan sekaligus nyaman. Apa yang sedang terjadi? Awan bencana menghilang. Suara dewa binatang itu sekali lagi terdengar. Yuhao, apa yang kamu lakukan? Mengapa ada petir bencana? Beraninya kamu menggunakan tubuhmu sendiri untuk menghalangi petir bencana. Jika Anda melakukan ini sekali lagi, Anda bisa pergi dan mati. Petik 2. Ditian memang geram. Meskipun dia telah menggunakan cakarnya untuk menghancurkan bencana, dia adalah orang yang menderita dampak terbesar dari petir ketika dia dipanggil oleh skala terbalik. Adalah penting untuk mengetahui bahwa itu adalah tahap terakhir dari malapetaka, yang ketika itu melepaskan serangan terkuatnya. Bahkan binatang jiwa 300.000 tahun seperti Ice Bear King tidak bisa mengatasinya. Ditian bergegas menggunakan kekuatan spasial, dan segera menderita serangan yang kuat. Dapat dimengerti berapa banyak rasa sakit yang dia alami. Dia benar-benar terluka. Huo Yuhao mengungkapkan senyum di wajahnya dan menyentuh rambutnya yang benar-benar hangus. Dia terkekeh, Bisgat, terima kasih. Saya hanya membantu seorang teman. Jika tidak, dia akan mati. Petik 2. Apa? Cakar naga menghilang. Proyeksi hitam yang hampir transparan muncul di udara. Ditian tidak bisa benar-benar melampaui waktu dan tiba di sini dengan tubuh aslinya, terutama karena mereka tidak berada di benua Douluo. Fakta bahwa ia mampu melakukan hal ini sepenuhnya menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang kekuatan spasial. Mengenai fakta itu, Huo Yuhao benar-benar ketakutan. Ditian jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ditian melihat sekeliling, dan menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Tempat apa ini? Itu bukan benua Douluo. Tampaknya menjadi dimensi spasial paralel. Apakah ini orang jahat? Bagaimana ini mungkin? Apakah ini orang jahat yang diciptakan oleh makhluk fana? Petik 2. Saat Ditian berbicara, keheranan dalam suaranya menjadi semakin jelas. Di benua Douluo, dia mengakui dirinya sebagai keberadaan terkuat. Dia juga yang paling dekat dengan menjadi dewa. Indranya jauh lebih akut daripada Ultimate Douluo atau Savage Beast lainnya. Karena kepekaannya, terutama terhadap kekuatan spasial, ia mampu menjadi yang terkuat dari 10 binatang buas besar di benua Douluo. Meski begitu, dia tidak sepenuhnya percaya diri dalam menciptakan Demiplan seperti itu. Ini bukan pesawat yang lengkap, karena dia tidak bisa merasakan ekologi yang lengkap di pesawat ini. Tidak ada aura para dewa di Demiplan ini, juga. Ini juga berarti bahwa itu pastilah pekerjaan makhluk fana. Jika itu masalahnya, seberapa kuat orang yang telah menciptakan pesawat ini? Paling tidak, dewa binatang itu lebih rendah darinya. Sepertinya ada seseorang yang lebih kuat darinya, seseorang yang berada di antara dewa dan dia yang ada. Baginya, ini bukan pukulan besar. Sebaliknya, itu adalah penemuan yang menarik. Sudah beberapa saat sejak Ditian memiliki motivasi untuk berkultivasi. Itu karena dia jelas tahu bahwa dia tidak mungkin menjadi dewa, bahkan jika dia bekerja lebih keras. Dia hanya bisa mempertahankan kondisinya saat ini. Namun, setelah menyaksikan keberadaan Demiplan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak senang? Jika kemampuannya dapat meningkat sedemikian rupa sehingga dia dapat menciptakan Demiplan seperti itu, apakah dia akan mampu selamat dari bencana berikutnya dan mungkin hidup selama 100.000 tahun lagi? Setelah menyadari semua ini, Ditian tiba-tiba sangat termotivasi. Kemarahan yang dimilikinya untuk Huo Yuhao sebelumnya juga sebagian besar menghilang.
Ketika dia mengalihkan perhatiannya ke Huo Yuhao lagi, dia secara alami memperhatikan Raja Beruang Es. Ah, binatang buas tipe es dengan budidaya 300.000 tahun. Apakah Anda dari Extreme North? The Beast God sedikit bingung ketika dia melihat Ice Bear King. Raja Beruang Es tidak mengeluarkan suara. Saat ini, dia hanya melihat Huo Yuhao. Ada pandangan kedekatan di matanya, seolah-olah dia sedang melihat ayah atau kerabatnya sendiri. Dewa binatang itu sangat kuat. Dia tahu dari sorot mata Raja Beruang Es bahwa Huo Yuhao telah menentang serangan atas namanya. Keheranan yang dialami Ratu Salju sebelumnya juga datang kepadanya. Meskipun Raja Beruang Es tidak datang dari Great Stardew Forest, dia juga binatang buas. Ditian menganggap dirinya raja dari semua binatang buas di benua Douluo. Semua binatang buas seperti bangsanya. Ketika dia melihat bagaimana Huo Yuhao telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan binatang buas, amarahnya semakin hilang. Huo Yuhao bertanya pada Ditian, Beast God, bisakah kamu menyelamatkannya? Dia sangat terluka karena melawan petir. Petik 2. Ditian turun dari langit dan mendarat di samping Huo Yuhao. Dia hanya melirik Raja Beruang Es sebelum berkata, aku tidak bisa menyelamatkannya. Asalnya sangat rusak karena melawan petir, dan inti jiwanya juga retak. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya sekarang adalah menjadikannya roh Anda. Bagaimana kekuatan jiwamu mencapai peringkat 80 begitu cepat? Petik 2. Meskipun skala terbalik Ditian ada di tubuh Huo Yuhao, dia hanya bisa merasakan apa yang terjadi setiap kali Huo Yuhao merasakan aura di alam ilahi, atau ketika dia dalam bahaya. Dia tidak bisa memantau Huo Yuhao sepanjang waktu. Saat ini, dia terkejut menyadari bahwa Huo Yuhao sudah berada di peringkat 80. Budidaya orang ini meningkat terlalu cepat. Apakah benar-benar tidak mungkin? Huo Yuhao bertanya dengan cemas. Anda telah mengatasi 8 bencana. Kamu sangat berpengalaman. Ayo, selamatkan dia. Petik 2. Ditian mendengus dan berkata, mengingat status saya saat ini, mengapa saya berbohong kepada Anda? Jika saya tidak bisa menyelamatkannya, saya tidak bisa. Bukankah kamu peringkat 80 sekarang? Dengan cepat, bergabung dengannya. Kalau tidak, akan terlambat. Karena Anda menyelamatkannya, saya yakin dia bersedia menjadi roh Anda. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Ditian, bayi kecil sudah mengangguk berulang kali sebelum Huo Yuhao bahkan membuka mulutnya. Tidak hanya ada ekspresi kegembiraan di matanya, tetapi bahkan ada keinginan besar. Huo Yuhao tahu bahwa tidak ada jalan lain. Jika bahkan Ditian tidak bisa menyelamatkannya, bayi kecil tidak akan bisa hidup. Dia mengerutkan bibirnya, dan kemudian mengangguk pada Little Bai. Mata bayi kecil langsung bersinar. Seolah-olah dia mengalami lonjakan energi sesaat sebelum dia meninggal. Dia secara paksa membalikkan badan dan membungkuk di depan Huo Yuhao. Ditian berkata, mulailah kemudian. Aku akan melindungimu. Setelah kamu menyatu dengannya, aku punya sesuatu yang penting untuk kamu tanyakan. Petik 2. Terima kasih. Huo Yuhao tidak banyak bicara. Setelah dia mengucapkan terima kasih, dia segera mulai membaca mantra untuk kontrak yang sama. Dalam hal menyatu dengan roh, Huo Yuhao memiliki pengalaman terbesar dari semua guru jiwa. Dia adalah orang yang telah menetapkan profesi sebagai Master Transmisi Spirit, dan Pagoda Master of the Spirit Pagoda. Formasi secara bertahap muncul di bawah Huo Yuhao dan Ice Bear King. Huo Yuhao merasakan maksud Raja Beruang Es, dan perlahan-lahan melepaskan kekuatan spiritualnya, memanggilnya. Raja Beruang Es perlahan-lahan mengangkat salah satu cakar depannya dan mengulurkan jari ke Huo Yuhao. Jarinya terlalu tebal. Bahkan ketika Huo Yuhao menempatkan seluruh telapak tangannya di jari Ice Bear King, itu bahkan tidak bisa menutupi ujung jari. Cahaya biru es yang lembut beriak dari tubuh Raja Beruang Es. Dia adalah binatang buas yang selamat dari 2 bencana. Setelah mengalami petir bencana ini, secara teknis dia adalah binatang buas yang telah melalui 3 bencana. Hanya saja dia tidak bisa bertahan lagi. Cahaya biru redup juga muncul di tubuh Huo Yuhao. Ketika dia melihat perubahan pada tubuh Huo Yuhao, Ditian berseru dengan terkejut. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi.
Cahaya biru es yang dilepaskan dari tubuh Little Bai berubah menjadi cincin yang menelan Huo Yuhao. Huo Yuhao terpana menyadari bahwa kekuatan asal Little Bai sepenuhnya kompatibel dengan kekuatannya. Tidak ada penolakan selama proses fusi sama sekali. Dia juga tidak merasa kembung karena kekuatan asal Little Bai terlalu besar. Setelah dia menyatukan kekuatan Little Bai ke dalam tubuhnya, dengan cepat menyatu dengan kekuatan jiwanya. Bahkan membantu menyerap manifold Mysterious Ice Essence dalam darahnya. Huo Yuhao berubah menjadi biru es. 7 cincin jiwa dari Ice Jade Empress Scorpion juga secara bertahap muncul. Merah, oranye, 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 merah, dan merah. 7 cincin jiwa bersinar terang. Dalam pertarungan normal, Huo Yuhao tidak akan mengungkapkan warna cincin jiwanya. Itu setara dengan mengatakan kepada lawannya bahwa dia luar biasa. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Dia jelas tidak berani ceroboh, dan melakukan yang terbaik untuk fusi ini. Cincin jiwanya dengan demikian dalam bentuk dan warna aslinya. Murid-murid di Tian menyusut sedikit. Dia kagum. Anak ini memang luar biasa. Tidak heran dia bisa menarik panggilan dari alam ilahi. Saya harus mengawasinya lebih dekat. Tidak peduli apapun, aku tidak bisa membiarkannya membawa aura dewa takdir binatang ke alam dewa. Tubuh raja beruang es perlahan runtuh, dan aura hidupnya perlahan menghilang. Cincin jiwa merah baru dengan 3 pola emas perlahan bangkit dari kakinya. Sejak saat ini, Huo Yuhao benar-benar menjadi jiwa Douluo. Dia sekarang adalah Douluo jiwa dengan 8 cincin. Bahkan Huo Yuhao tidak mengharapkan jiwa bela diri es tertinggi untuk menjadi yang pertama mencapai 8 cincin. Bahkan, semakin sulit untuk menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri utamanya. Terlalu sulit untuk menemukan makhluk berjiwa roh tipe spiritual. Selain itu, karena jumlah roh yang telah meningkat, Huo Yuhao menjadi semakin tidak rela untuk membunuh binatang buas untuk meningkatkan jumlah cincin jiwa yang dia miliki.